Perkenalkan, kami dari kelompok Safolo. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mustafa Harith dengan NIM akhir 079. Perkenalkan, saya Michelle Jennifer Agita Divajani dengan NIM akhir 036. Perkenalkan, saya Alia Zahra Hairunisa dengan 3 NIM akhir 056. Perkenalkan, saya Zara Tunisa dengan NIM akhir 068. Nah, jadi kita ini sekarang mau nyeritain ke kalian semuanya tentang fakta lapangan yang kita dapetin waktu kita ngelakuin wawancara mengenai peresmian gerbang stasiun Barat Magetan. Tuh. Yang sekarang udah ganti jadi Magetan nih nama stasiunnya. Jadi kita ceritain mungkin dari Dari pihak mana KAI-nya dulu. Oke, boleh. Boleh dari Dulu pihak ya. KAI-nya dulu. Gimana nih Kak Nisa? Ya, jadi awalnya itu kita mau wawancara dari pihak KAI kan. Nah, kita itu mengajukan surat pada tanggal 26 Mei. Tapi ketika kami datang ke stasiun Magetan itu diarahkan untuk mengirim suratnya ke SDM Daop 7 yang berada di Madiun. Setelah suratnya kami kirim, kami menunggu kabar dan informasinya ternyata pihak SDM itu hanya menerima surat untuk penelitian atau magang saja. Nah, di mana artinya surat kami tertolak. Kemudian Kemudian setelah itu, 1 minggu kemudian, itu pada tanggal 1, iya, antara tanggal 1 atau tanggal 2, itu kami melakukan yang namanya wawancara ke warga sekitar dan juga dengan ojek pangkalan. Setelah itu kami bertemu dengan salah satu pihak KAI yang tidak bisa kami sebutkan informasinya karena beliau memiliki privasi juga. Itu mengatakan bahwa terjadi miskomunikasi di pihak KAI-nya. Jadi seharusnya surat tersebut itu turun ke pihak divisi humas, melainkan malah turunnya ke pihak SDM, yang mana ternyata pihak tersebut itu menolak surat dari kami. Lalu setelah itu kami dibantu untuk bisa melakukan wawancara. Terus kami diarahkan untuk kembali lagi ke Daop, dan habis itu kita langsung bisa wawancara dengan salah satu pihak dari humas. Namun setelah kami ke Daop, kami tetap juga tidak bisa melakukan wawancara karena orang tersebut yang harus kami wawancarai, pihak tersebut itu sedang ada rapat. Lalu setelah itu kami diarahkan bahwa kalau memang ingin wawancara akan dilaksanakan minggu depan. Yang dimana minggu depan itu kami sudah mengirimkan video yang teman-teman lagi tonton sekarang. Nah gitu, padahal sebenarnya yang paling kami butuhkan itu adalah wawancara dengan pihak KAI, karena pihak tersebut yang benar-benar terkait dengan peresmian gerbang stasiun Magetan ini. Gitu sih teman-teman. Nah, kalau boleh cerita untuk yang selanjutnya itu, saya dan Alia ini sendiri kemarin itu melakukan wawancara dengan pihak warga. Kita wawancara dengan Bapak Ketua RT dari RT 03 RW 01. Nah, beliau ini waktu pas kami wawancara itu, pada saat gerbang ini belum bisa dioperasikan. Beliau mengatakan bahwa warga ini taunya itu malah di bulan Agustus ya baru diresmikan. Iya, karena sebenarnya belum ada target pastinya ya untuk peresmian gerbang tersebut gitu. Benar, tapi ternyata kemarin waktu kami kesana lagi untuk mewawancarai dan mengambil beberapa footage, ternyata pada tanggal 3 Juni 2026 gerbang tersebut sudah bisa dioperasikan secara maksimal, namun memang belum ada lokomotifnya ya, dan peresmiannya juga belum ada pokoknya belum ada dari pihak KAI dan juga Pemkab Magetan. Lalu setelah itu Bapak Ketua RT tersebut mengatakan juga bahwa warga ini sangat terbantu perekonomiannya karena beliau sih menjelaskan banyak banget yang berjualan di daerah sekitar stasiun. Karena emang yang teman-teman sendiri tahu ya, kalau para pengunjung stasiun itu pasti butuh, kalau misalkan keluar dari stasiun mungkin mereka butuh mungkin ya. Terus yang kemarin sempat di-mention itu juga banyak yang jual es teh. Dan emang mungkin kalau teman-teman lihat di sekitaran stasiun Magetan banyak banget gerai-gerai es teh yang jual di situ, dan itu membantu sangat perekonomian warga sekitar. Lalu juga anak-anak muda juga sering untuk main ke situ. Kami juga sempat mewawancarai beliau menanyakan terkait vandalisme yang kemarin sempat terjadi. Mungkin teman-teman bisa lihat fotonya di bawah sini. Nah itu fotonya itu, vandalismenya itu beliau mengatakan bahwa
yang warga sekitar ketahui itu ada suatu konvoy dari komunitas yang nggak bisa kami sebutkan juga, itu kumpul di daerah situ. Terus setelah itu paginya atau keesokan harinya itu udah ada beberapa yang bagian stasiun yang ada yang rusak dan ada beberapa coretan gitu ya. menggunakan pilok ya. Bener banget. Izin tambahan ya Michelle. Jadi kan karena saat itu pas terjadi vandalisme, gerbang itu belum dioperasionalkan, makanya dari pengelola dari KAI-nya pun belum menyediakan Tempat sampah ya. sampah yang memadai. Akhirnya dari beberapa konten yang beredar di media sosial itu juga memperlihatkan bahwa di ujung dekat dengan gapura itu sangat banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk, ya sampah-sampah yang berserakan di sekitar sana, karena memang belum dikelola sepenuhnya gitu ya, belum benar-benar diperhatikan. Tapi sekarang udah ada ya. Sekarang udah ada, kebetulan pas kemarin kita melakukan melakukan lokasi survei ya? langsung. Itu udah ada. Dan sudah lebih bersih. Selanjutnya kita juga wawancara Salah satu Salah ojek satu pangkalan ya guys. Jadi beliau itu bilang kalau peresmian gerbang baru ini cukup memberikan dampak bagi para ojek, khususnya ojek pangkalan, yang dimana jumlah penumpang dan pendapatan itu bisa lumayan meningkat. Tapi juga itu tergantung waktunya. Nah, soalnya kalau misalkan pagi, siang, dan sore itu rata-rata penumpang itu pakainya ojek online. Sedangkan ojek pangkalan itu lebih banyak dipakai kalau misalkan malam-malam gitu, dan mereka jadinya lebih sering mangkal itu jam-jam malam aja sih gitu. Betul, ya. betul. Nah, selain itu juga gerbang baru ini tuh dianggap lebih baik dibanding gerbang yang lama ya, karena lokasinya itu udah deket dengan jalan raya. Jadi akses keluar masuk penumpang itu jadi lebih mudah, jadi lebih oke lah gitu kan. Dan peresmian gerbang baru ini juga berpengaruh pada persaingan antara Gojek dan juga ojek pangkalan. Karena kebanyakan itu penumpang yang tadi sudah dibilang oleh Nisa, penumpang itu lebih banyak memilih Ojek online ya? ojek online karena lebih praktis ya. Bener. Tapi kalau malam itu memang lebih banyak untuk memesan ojek pangkalan karena Mungkin dekat juga ya. iya lebih dekat area juga, stasiun. betul. Dan meski begitu juga ojek pangkalan itu kan juga punya kelebihan selain lebih fleksibel ya, Iya. karena kan dia langsung kita nyampe ojek pangkalan tuh langsung nawarin Langsung kita. ada. Iya. Jadi nggak perlu nunggu Nggak ya. perlu nunggu kayak Gojek online seperti itu sih. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, para pengemudi itu biasanya memarkir motor di luar guys. Karena kalau untuk masuk itu dikenakan parkir ya, biaya parkir ya, kalau dikenakan nggak salah. tarif. Itu khusus yang Gojek online. Kalau ojek pangkalan nggak Kalau kena Gojek tarif pangkalan ya? itu nggak kena tarif kalau nggak salah nggak sih? Nah, pengetahuan baru tuh teman-teman Nah, mungkin belum tahu iya. kan. Ini Jadi- kita baru tahu waktu wawancara nih. Nah ya, waktu wawancara itu ternyata kalau ojek online itu kalau masuk ke dalam stasiun itu dikenakan tarif, sedangkan ojek pangkalan itu enggak dikenakan tarif. Betul. Tapi kita juga nggak tahu sih sebenarnya apa dibalik itu ada kesepakatan lebih lanjut atau gimana, karena sebenarnya ternyata ojek pangkalan itu juga punya komunitas ya, ada Betul, Farel. betul. Wow. Dan mereka ada memiliki kartu pegawai gitu ya, kartu pegawai resminya gitu sih. Jadi mereka tuh kalau mau koordinasi dari ojek 1 ke ojek 2 itu ada lah kayak grup atau Grupnya bener. intinya ojek pangkalan atau Gojek itu mempunyai plus minusnya masing-masing. ya, Nah teman-teman. iya. Terus kalau nggak salah katanya pangkalannya bakal pindah ya kalau udah diresmiin. Itu gimana sih informasinya? Kalau nggak salah tuh pangkalan nanti bakal kan jadinya tuh di paling ujung dekat jalan ya. Itu akan dipindahin ke Sekitar gerbang utama iya, yang sekitar baru. gerbang utama yang baru, atau dekat nanti di gerbang utama itu ada warung-warung, biasanya ojek suka bakal di sebelah Nah iya, warung. cuma untuk lokasi lebih lanjutnya belum diinformasikan lagi karena gerbang utamanya kan baru 1 hari ya. Dan benar-benar belum ada peresmiannya. Jadi Betul. masih kalau teman-teman lihat itu di bagian area gerbang baru itu masih kosong. Kosong. Cuman ada area pejalan kaki sama palang otomatis yang buat parkir itu. Betul. Seperti itu.
mungkin bisa ceritain waktu hari ini banget kita baru aja dari PUPR. Surat kita baru turun dari Kesbangpol, terus habis itu akhirnya kita bisa wawancara pihak yang memang memiliki wewenang gitu ya atas pembangunan gerbang utama. Jadi gimana sih? Oke. Kebetulan hari ini kami itu mewawancarai Kepala Bidang Bina Marga dari Dinas PUPR Magetan, yaitu Bapak Haryanto. Nah, Sebelumnya, di sini itu kami mempertanyakan sebenarnya latar belakang kenapa sih si gerbang utama ini pengoperasiannya itu bisa menjadi lebih cepat. Nah, berdasarkan penjelasan dari Bapak Haryanto menyebutkan bahwa pengoperasian ini menjadi lebih cepat karena adanya peningkatan aktivitas dari masyarakat-masyarakat sekitar. Salah satunya adanya juga dengan kampus UNESA ini. bener. Nah, kebetulan kita semua anak rantau yang menggunakan stasiun Magetan. Betul. Dan juga pastinya dengan adanya gerbang itu mempermudah mobilitas dari masyarakat itu sendiri. Juga ningkatin perekonomian warga sekitar ya, Iya, karena betul bisa banget. berdagang di sekitar stasiun. Nah, selanjutnya, jadi sebenarnya target utama peroperasian gerbang utama stasiun Magetan itu di akhir tahun 2025. Namun karena terdapat beberapa peraturan dari PHO itu belum terpenuhi, jadi belum bisa dioperasikan dan diresmikan. Nah, terus sekarang kan sudah dioperasikan nih tanggal 3 Juni kemarin. Itu kenapa sudah bisa dioperasikan? Karena peraturan-peraturan dari PHO akhirnya sudah terpenuhi. Tetapi masih terdapat pembangunan yang belum selesai, yaitu lokomotif. Lokomotifnya itu mau ditaruh ya di tengah-tengah antara palang tiket itu. Namun belum datang dan diperkirakan kurang lebih 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan baru mungkin bisa diresmikan secara resmi banget gitu kali ya. secara formal ya. Secara formal ya, benar-benar. Nah, teman-teman juga jangan khawatir nih sama kualitas dari pembangunan gerbang utama stasiun Magetan ini. Karena ya kalau berdasarkan yang tadi kita wawancara, itu kontraktornya juga sudah melalui berbagai bertahap proses pemeriksaan ya, pengawasan Iya. juga. Penilaian dan pengalamannya juga dinilai ya. Gitu. Dan dari dinas sendiri itu melakukan pengawasan itu per 1 bulan ya tadi. 1 bulan lebih nggak sih kayaknya? 1 bulan Iya, per lebih, 1 kurang bulan. lebih sih. Gitu. Dan untuk yang tadi di awal kita bahas masalah vandalisme itu, nanti karena adanya peresmian gerbang baru ini, nanti akan ada penjagaan 24 jam teman-teman. Iya. Entah dari satpam terus di stasiun KAI. tersebut atau dari penjagaan di loket tiketnya. Benar banget. Dan untuk CCTV ini masih dipertimbangkan nih kira-kira akan dipakai atau enggak. Tapi semoga aja sih bakal dipakai ya. Amin sih ya. Amin sih. Karena kan kalau misalkan ada penjagaan seperti itu kan jadi memperkecil angka untuk orang-orang tuh pengen merusak gitu. Betul. Karena kan istilahnya kayak banyak nih orang di sini mungkin jadi malu gitu kalau mau merusak. Dan semua ini sekarang lagi dikelola bareng-bareng sama Pemkab dan juga KAI. Tapi nanti setelah ada peresmian, mungkin KAI yang akan lebih mengelola ya Iya, untuk karena penggantian setelah stasiun. diresmikan langsung dihibahkan ya. Iya, bener banget. Gitu. Nah, jadi ada juga isu-isu yang beredar di masyarakat nih teman-teman, bahwa ada warga yang terdampak dari pembangunan gerbang utama ini. Ada sekitar 2 rumah dan 2 perkebunan. Ya, yang Terdampak ya. yang terdampak. Namun setelah kami wawancarai lebih lanjut pada Bapak Haryanto, itu sebenarnya sudah terjadi kesepakatan ya. Jadi pihak warga juga menyerahkan dan sudah dibeli oleh pemerintah Kabupaten Magetan tanahnya, kemudian akhirnya dibangun stasiun Magetan yang dimana itu warga juga bersedia gitu, jadi nggak terjadi masalah apa-apa gitu sih. Dan warga juga tadi ada yang sudah rentan ya, dalam usia rentan, kemudian mereka pun juga setuju akhirnya dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih nyaman lagi. Betul. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak win-win solution ya antara Iya, KAI dan benar. juga Jadi warga. tidak ada yang dirugikan. Betul. Nah,
terkait kenapa sudah bisa dioperasikan tetapi belum diresmikan, ternyata itu terdapat tambahan ya guys. Jadi dari PT KAI itu meminta untuk dioperasikan sesegera mungkin ya, karena permintaan dari penumpang dan masyarakat sekitar supaya aksesnya itu lebih mudah. Dan juga nyambung ke vandalisme yang tadi, kalau misalkan ada vandalisme itu kan vandalisme terjadi karena belum dioperasikan ya, karena sepi tempatnya, karena nggak ada orang di situ. Tapi setelah dioperasikan mungkin orang-orang kan juga jadi nggak mau gitu untuk merusak ya, dan malu harusnya sih. Karena udah pasti ada sanksinya tuh teman-teman Betul. kalau misalkan ada pengawasan ketat gitu ya. Apalagi fasilitas umum ya. Iya, bener banget, ada undang-undangnya juga loh. Jadi teman-teman ya yang tangannya masih suka nakal, nggak boleh banget tuh ngerusak fasilitas umum. Karena itu pakai uang negara, uang kita juga aslinya tuh sebenarnya untuk ngebangun itu semua. Iya, dan itu kenyamanannya sebenarnya buat kita juga ya. Dan juga itu kan belum ada CCTV-nya ya, jadi kita juga belum tahu nih siapa yang beneran ngelakuin vandalisme tersebut. Nah, jangan karena nggak ada CCTV, teman-teman semua itu senak hatinya untuk merusak fasilitas yang ada di sekitar Stasiun. Iya, stasiun, betul. Karena ya kalian kan itu untuk nyaman kalian juga ya, kalau misalkan kotor atau Ya, bersih, emang misalkan- kalian akan nyaman untuk di Pakai. Nah, jadi teman-teman, pembangunan gerbang utama stasiun Magetan ini merupakan langkah konkret ya, langkah keberlanjutan dari pemerintah Kabupaten Kabupaten Magetan. Magetan. Karena ini juga kebetulan sejalan ya dengan SDGs, yaitu Sustainable Development Goals yang ada di poin ke-9, yaitu ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Dimana kan tadi sudah kami jelaskan bahwa ini tuh meningkatkan kenyamanan masyarakat di bagian keamanan, kenyamanan, dan juga integrasi nih teman-teman. betul. terutama ekonomi Masyarakat. Benar banget, jadi ekonomi masyarakat sini tuh sangat terangkat dan terbantu dengan adanya pengembangan stasiun. Bisa jadi lebih Magetan. stabil lah ya. Benar banget. Dan juga kan kalau misalkan udah ada gerbang utama ini ya teman-teman, kalau misalkan nih kita baru masuk, kita langsung lihat nih, wah iya nih stasiun Magetan bagus banget. Karena ada tulisannya teman-teman di tengah itu stasiun Magetan tuh gede banget. Karena mungkin kalau misalkan kalian bisa membayangkan, jadi ini pintu masuk stasiun, dan ini gerbang. Jadi kayak kalian tuh kalau ngeliat langsung kayak Gak usah dibayangin karena nanti kita bakal taruh footage-nya di sini. Nah, meskipun pemeliharaan dan pengelolaan itu dari pemerintah dan dari PT KAI, tapi kami mempertegas juga untuk masyarakat semua turut menjaga kenyamanan dan ketertiban dari stasiun Magetan gitu. Dan kami juga berharap untuk Pemkab Magetan dan juga PT KAI, semoga untuk lokomotifnya ya, kami tunggu dalam 3 sampai 4 bulan lagi, semoga bisa segera dipasang dan Amin. semoga segera ada peresmiannya juga. Iya. Terus semoga semua infrastruktur yang ada di stasiun, mulai dari kayak mungkin warung-warung di sekitar stasiun ya, Benar. mungkin kalau teman-teman tahu biasanya naik kereta itu pasti ada di sekitar stasiun, semoga itu bisa segera ada dan ditambahkan. Jadi kami sangat memohon kepada pihak KAI untuk segera meningkatkan kualitas di sekitar stasiun Magetan. Betul banget. Sekali. Oke, segitu aja teman-teman cerita dari kami berempat tentang pembangunan dan peresmian gerbang utama Stasiun Barat Magetan. Jadi kita ketemu lagi kapan-kapan ya teman-teman. Bye-bye. Bisa wajah Kota Magetan. Baik, saya Nisa mengabarkan dari Stasiun Magetan bahwasanya gerbang utama Stasiun Magetan yang baru sudah mulai beroperasi sejak tanggal 3 Juni 2026. Nah, gerbang yang lama, pintu masuk dan keluar yang berada di pintu samping stasiun itu sudah ditutup dan dialihkan ke gerbang utama yang baru.
Pembangunan gerbang utama stasiun Magetan merupakan wujud dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs poin ke-9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung inovasi. Kehadiran gerbang utama ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api, memperlancar mobilitas penumpang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan infrastruktur yang lebih baik, konektivitas wilayah akan semakin meningkat, sehingga membuka peluang pengembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi di Kabupaten Magetan. Berawal dari berkembangnya kondisi di lingkungan. Contoh dengan adanya kampus Unesa, semakin mobilitas masyarakat semakin tinggi dan juga membuka wajah Kota Magetan yang pada endingnya kita berharap kondisi perekonomian semakin membaik dan juga memberikan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat. Untuk saat sekarang ini mungkin yang belum terrealisasi hanyalah monumen. Monumen itu kalau target di kami mungkin 3 atau 4 bulan akan selesai. Itu kan kemarin kan sempat ramai juga, pertama sampah yang itu ya, terus ada vandalisme itu kan sekarang kan masih asetnya kabupaten ya. Makanya langkah terbaik untuk mencegah itu gerbang itu harus segera difungsikan, karena kan kalau itu difungsikan otomatis ada petugas dari KAI yang gini, nanti selama itu belum dilakukan serah terima ada hibah kita dengan PTRI itu menjadi tanggung jawab bersama. Cuman untuk keadaan di sekeliling stasiun Barat sudah mulai bergerak, perekonomiannya sudah mulai lancar, lalu lintasnya, terus anak-anak muda juga banyak yang tertarik untuk main di akses itu keluar masuk stasiun yang baru ini. Ya, tentunya untuk stasiun Barat juga bisa bekerjasama dalam lingkungan RT 03 ini mempermudah untuk UMKM untuk bisa berusaha, terutama prioritas untuk lingkungan di RT 03 ini untuk mempermudah tempat-tempat untuk membuat UMKM, terutama kalau dampak ini yang enak penumpangnya Mas, lebih dekat kan ke jalan raya. Oh iya. Yang dampak penghasilan ya dari si ojek pengkolan itu yang dekat. Oleh pengemudi lebih enak Mas, pengemudi kan dekat sana. Lebih dekat dari gerbang utama. Gerbang masuknya yang baru. Parkirnya di sana, pintu keluar. Oh, di pintu keluar. Yang sebelah timur itu biasanya anak-anak berdiri di sana. Nanti ada penumpang jalan keluar, tawarin ojek. Kemungkinan besar anak-anak ya pindah ke sana. Kemungkinan ojeknya kan aktivitasnya cuma malam antara jam pokoknya 12 ke atas lah, jam 12 ke atas. Jadi kalau siang nggak ada anak-anak ojek.